Selamat pagi saudara sekalian, kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Mari saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kembali kami, untuk kami bersama-sama memuji nama Tuhan, yang sudah setia kepada setiap kami. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang akan ampuni dosa kesalahan kami semua Tuhan. Supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang akan tolong supaya setiap kami yang ada di sini ya Tuhan boleh Kau sucikan, Kau kuduskan. Banyak kali kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau layakan supaya puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan kepadamu Bapa. Engkau yang layakan setiap kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Mu turut dengan mau Tuhan. Engkau mengurapi setiap orang yang ada di sini Tuhan. Tanpa terkecuali Engkau mengurapi ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, boleh bersama-sama duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, menerima tuntunan kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga hari kami ke depan ya Tuhan boleh kami jalani dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan firman-Mu Tuhan kami boleh berjalan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap tarikan nafas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih tetap kita berdiri, kita akan nyanyikan Tuhan Yesus baik. Bagiku
Kita akan terus memuji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita akan sambut dengan lagu yang terakhir sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Setiap hari kami boleh melihat akan kasih setia-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat ya Tuhan kasih setia penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Tidak ada kata-kata lagi ya Tuhan yang dapat kami katakan kepadamu Tuhan. Kau begitu setia kepada setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan tanda bukti kasih setia-Mu kepada kami melalui firman-Mu Bapa. Biarlah melalui kekuatan dari firman-Mu, kami boleh ya Tuhan belajar untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami boleh berjalan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Supaya kami boleh melakukan apa yang benar di mata-Mu Bapa. Tanpa firman-Mu, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa melakukan apapun yang benar Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang setia menuntun, memimpin kami. Kami boleh ya Tuhan setiap hari belajar daripada Engkau Tuhan. Engkau yang begitu setia kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau mengurapi hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Setiap kami percaya akan diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin hingga pada selesai kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam rangka memperingati sengsara Tuhan, saya ajak kita pagi hari ini melihat satu bagian firman Tuhan, prasengsara Tuhan, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57, demikian bunyi firman Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi.
Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puncak dari peringatan sengsara Tuhan nanti kita akan lakukan pada Jumat Agung yang akan datang. Nah, tetapi mari kita lihat bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, lebih kurang 10 hari, bahkan lebih sebelum peristiwa itu terjadi, sudah ada kesepakatan atau boleh kita katakan persekongkolan. Karena itu suatu rencana jahat yang hendak dilakukan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Nah, kesepakatan mereka berawal dari ayat yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Jadi alasan mereka sepakat sekongkol untuk membunuh Yesus oleh karena banyak orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka melawat Maria yang saudaranya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Dan tentu saja berita ini sangat heboh. Karena peristiwa kebangkitan yang Tuhan pernah lakukan itu hanya beberapa saat orang itu mati dibangkitkan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Lazarus sudah 4 hari berada dalam kubur. Sehingga artinya bahwa dia sungguh-sungguh mati. Dan itu diketahui oleh penduduk Yerusalem. Karena kota Betania tempat Lazarus bersama Maria dan Marta itu jaraknya hanya 3 mil. Atau kurang lebih 8 kilometer. Nah, sehingga orang Yahudi yang datang menyaksikan sendiri peristiwa itu kemudian percaya kepadanya. Nah, karena mereka percaya, lalu ada laporan yang disampaikan oleh sebagian pelayat itu kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Nah, seharusnya mujizat ini, seharusnya berita yang luar biasa ini membawa mereka juga untuk percaya sama seperti orang-orang yang melayat Lazarus pada waktu itu atau yang datang untuk menghibur Maria dan saudaranya Marta. Tetapi yang terjadi yaitu bahwa laporan itu ternyata menimbulkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam ayat yang ke-47, paling tidak ada 3 hal di sana kita temukan. Dikatakan lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Nah, sebab apa? Alasannya di sini orang itu membuat banyak mujizat. Artinya bahwa selama ini yang mereka ketahui Yesus lebih banyak membuat mujizat di Galilea. Nah, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan di Yerusalem ini adalah mujizat-mujizat yang sangat besar. Misalnya pasal 9 kita membaca di sana bagaimana seorang yang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kemudian tentu saja yang paling menggemparkan yaitu Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari dalam kubur. Jadi yang mereka lakukan di sini yaitu bahwa apa yang dibuat Yesus ini tidak bisa dibiarkan.
di ayat yang ke-48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi artinya bahwa imam-imam kepala, orang-orang Farisi tidak rela kalau banyak dari antara jemaat mereka yang percaya kepada Yesus. Lalu mereka juga mencari-cari alasan bahwa orang Roma akan datang merampas tempat suci, merampas bait Allah, dan mereka akan menjadi bangsa yang dijajah. Walaupun pada kenyataannya pada saat itu mereka berada di bawah penjajahan kerajaan Roma. Jadi mereka berkumpul bukan untuk bersuka cita atau mengucap syukur untuk orang-orang yang sedemikian banyaknya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mencari cara untuk menghambat. Mencari cara untuk tidak membiarkan Tuhan Yesus melanjutkan mujizat-mujizatnya. Nah kemudian Kayafas menegaskan pendapat mereka dalam ayat yang ke-49 dan sampai dengan ayat yang ke-52 dikatakan, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi walaupun itu persekongkolan, suatu penegasan yang diberikan oleh Kayafas terhadap apa yang terjadi pada masa itu, tetapi rupanya itu menggenapi nubuat dari perjanjian lama bahwa Tuhan Yesus untuk mati. Tuhan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi artinya bahwa kematian Tuhan Yesus pertama diperuntukkan untuk orang Israel, untuk bangsa Yahudi. Tetapi karena mereka menolak, nah kemudian anugerah keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Tetapi kita lihat bahwa fenomena semacam itu terjadi sampai hari ini. Ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, ada orang-orang yang bereaksi dengan keras. Ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan kita tahu juga bahwa tidak sedikit di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian harus menjalani hukuman di penjara dan sebagainya. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Alkitab bahwa itu terjadi sejak Tuhan Yesus menjelang hari penderitaannya. Jadi Kayafas sebagai imam besar ini pun yang nanti akan ikut mengadili Tuhan Yesus pada waktu ia ditangkap pada hari menjelang Paskah. Nah dikatakan juga bahwa dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dosa membuat kita tercerai-berai. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat semua orang telah menjauh dari hadirat Tuhan. Tidak lagi memiliki pengharapan terhadap iman yang mereka anut atau iman yang mereka pegang. Tetapi oleh kematian Tuhan Yesus mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Termasuk di antaranya adalah seluruh bangsa di dunia ini yang percaya, termasuk kita semua hari ini di tempat ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang memenuhi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita yang tercerai-berai oleh karena dosa yang kita perbuat. Lalu Yesus kemudian menyingkir oleh karena apa yang terjadi. Di ayat yang ke-53 dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi orang-orang Yahudi bukan hanya untuk mempertahankan ajaran mereka, tetapi mereka juga iri hati. Karena mereka tidak bisa melakukan apa yang seperti Tuhan perbuat. Di samping itu juga mereka tidak senang kalau melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi alasan mereka
untuk mencari cara bagaimana caranya untuk membunuh dia. Dan rupanya itu diketahui oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Ketika dia tahu bahwa orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat telah sepakat untuk membunuh Yesus, apa yang terjadi? Dia pergi menghubungi ahli-ahli Taurat, menawarkan diri untuk menjual rabi mereka, menjual rabinya, Tuhan, guru yang selama ini ia ikuti. Nah, lalu apa yang selanjutnya terjadi dalam ayat 54? Dikatakan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Jadi 10 hari sebelum peristiwa penangkapan, Tuhan Yesus sudah menyingkir, menjauh ke sebuah kota di padang gurun itu yang di banyak ahli mencatat bahwa itu jaraknya sekitar 16 mil dari Yerusalem, atau paling tidak 30 km. Nah, karena memang Tuhan sudah tahu bahwa mereka berniat untuk menangkap dia. Dan itu Tuhan Yesus sendiri juga sudah menegaskan bahwa ia akan mati di Yerusalem. Jadi semua ini tidak kebetulan. Semua sudah berjalan sesuai dengan nubuatan dalam kitab suci. Nah, walaupun demikian, dikatakan bahwa banyak orang masih tetap mencari Tuhan Yesus. Ya, jadi dia menyingkir ke Efraim yang 16 mil jauhnya. Tetapi orang-orang lain pada ayat 55, pada waktu hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah juga ia datang ke pesta? Jadi walaupun ada ancaman, walaupun Yesus menyingkir, walaupun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama, sudah memutuskan untuk menangkap Yesus. Sudah mengumumkan, barangkali itu kalau zaman sekarang barangkali sudah pengumumannya viral di mana-mana untuk mencari dan menangkap Tuhan. Tapi orang-orang tetap merindukan kehadiran Tuhan. Karena masa penyucian sebelum Paskah yang mereka adakan di bait Allah, ini mereka mencari-cari. Nah, sehingga kalau kita baca seluruh bagian yang berkaitan dengan penderitaan Tuhan. Nah, rupanya Injil Yohanes cukup banyak menuliskan tentang masa-masa sukar itu. Yaitu dimulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 17. Jadi di pasal 12 dikatakan bahwa 6 hari sebelum hari raya Paskah, Tuhan ternyata sudah berangkat dari Efraim menuju ke Yerusalem, tetapi ia mampir ke rumah Maria dan Marta di Betania yang jaraknya hanya 3 mil dari Yerusalem. Nah, kemudian ia menampakkan diri di bait Allah, padahal dia sudah tahu bahwa sudah ada maklumat bahwa ia akan ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus datang juga ke bait Allah, dan ketiga Injil yang lain menceritakan bahwa ia bukan hanya menyucikan diri, tapi menyucikan bait Allah dengan mengusir orang-orang yang berjualan, yang bertransaksi, yang menggunakan bait Allah tidak sesuai dengan fungsinya. Lalu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17 itu terjadi pada malam waktu ia akan ditangkap. Jadi kita bisa bayangkan bahwa setelah mereka perjamuan malam, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Setelah ia membasuh kaki
mereka, ia menjelaskan bagaimana ia akan mati, kemudian ia akan ke rumah Bapa di sorga. Pada pasal yang ke-14, pada pasal 15 dan 16, ia menjelaskan bagaimana Roh Kudus akan menjadi penolong, penghibur, penuntun bagi mereka jika ia tidak ada lagi di dunia. Dan pada bagian terakhir pasal 17, ia mendoakan mereka. Dan doanya itu adalah doa yang panjang. Dan setelah ia berdoa, ia dan murid-muridnya menyeberang sungai Kidron menuju ke taman Getsemani, dan disitulah ia ditangkap. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa Injil Yohanes menceritakan begitu banyak peristiwa yang terjadi pada malam terakhir ia akan ditangkap. Sehingga wajar saja ketiga murid yang dibawa di situ mengantuk dan tertidur ketika disuruh untuk berdoa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita peringati kematiannya pada Jumat Agung nanti, ini sudah mengalami berbagai macam ancaman, mengalami berbagai macam tekanan, termasuk diantaranya orang-orang yang percaya kepadanya datang bukan dari bangsa lain, tetapi dari kalangan bangsanya sendiri yang tidak percaya kepadanya dan tidak senang kepada berita keselamatan yang sudah diterima oleh orang lain. Dan saya sekali lagi katakan bahwa ini terulang sampai pada hari ini. Di seluruh belahan bumi, mereka yang tidak senang dan tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat masih tetap saja mencari cara bagaimana mereka bisa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi syukur kepada Allah Bapa di sorga, kita semua masih beribadah dengan leluasa, walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita akibat pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun lebih ini. Tetapi itu tidak akan mencegah kita dari kasih Kristus. Karena itu surat Roma mengatakan apa yang akan memisahkan kita dari Kristus. Apakah penderitaan, apakah kelaparan, apakah penyakit atau mara bahaya. Semua yang kita hadapi justru membuat pengharapan kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang mencari Yesus pada saat-saat krisis. Bahkan kalau kita baca di pasal 12 itu sejumlah orang Yunani datang kepada Filipus, kami ingin bertemu dengan Yesus. Artinya bahwa di masa-masa sulit tetap saja masih ada orang yang mencari cara bagaimana mereka bisa percaya. Nah, karena itu saudara dan saya, kita adalah pemberita-pemberita. Yang kita beritakan adalah Yesus yang mati. Kalau Yesus dicabut dari iman Kristen sudah tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen. Karena kita sama seperti orang lain. Mengaku diri kita beragama tetapi kita tidak punya kepastian kehidupan yang kekal. Kita juga tidak punya kepastian bahwa dosa kita diampuni. Kita tidak punya satu kepastian bahwa ada pengharapan setelah kematian. Dan justru itu dialami oleh orang-orang Saduki. Karena orang-orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan. Artinya bahwa setelah kita mati ya selesai. Tetapi mereka ini termasuk dalam mahkamah agama. Jadi saudara bisa bayangkan mahkamah agama yang terdiri dari 70 orang. Di dalamnya orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Nah, sehingga jelas mereka memprovokasi umat untuk segera menghukum Tuhan Yesus. Dan itu dianggap sebagai satu kejahatan yang melawan keagamaan mereka. Nah, dengan demikian firman Tuhan yang kita dengar hari ini mempersiapkan kita. Sehingga setiap tahun kita merayakan peringatan tentang kematian Tuhan. Nah, kita juga meresapi bahwa harusnya kita mati dalam kehidupan yang akan datang. Di mana orang yang percaya Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Tetapi yang lain itu hidup di dalam kesengsaraan di neraka api yang tidak akan terpadamkan. Nah, sehingga dari seluruh firman Tuhan ini ada 2 hal yang patut kita pegang. Yang pertama, rencana membunuh Yesus ini karena mujizat yang diadakannya. Baik yang dilakukan di Galilea
dan terakhir yang dilakukannya di Yerusalem dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan ini seolah-olah menjadi titik puncak di mana mereka harus bertindak keras karena orang ini sudah melakukan banyak mujizat. Nah, kemudian banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Itu juga menjadi alasan bagi mereka untuk mencari cara untuk membunuh Yesus. Namun, dari antara kedua hal itu banyak orang Yahudi yang justru percaya kepadanya. Jadi artinya di tengah-tengah tekanan dimanapun kita lihat bahwa tetap saja ada orang yang percaya dengan cara yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Nah, kemudian apa yang Tuhan akan alami, yaitu dia ditangkap, disiksa, dihina, dipermainkan, dipermalukan dan sebagainya, semua itu demi kita. Harusnya kita yang mengalami penderitaan itu, tetapi dia sudah memikul semuanya menggantikan kita. Dan semua ini merupakan rencana, penggenapan rencana Allah, nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, bahkan dalam ucapan Tuhan Yesus sendiri yang harus digenapi. Dan berarti bahwa bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta kita, bukan dengan jasa kita, tapi semua karena anugerah. Saudara dan saya diselamatkan. Kita semua diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kita percaya. Walaupun demikian, kasih Tuhan masih tetap diberikan kepada orang Yahudi, orang Israel. Mereka masih diberikan jatah, yaitu bahwa jikalau mereka percaya sampai pada waktu yang ditentukan Tuhan, nah berarti segalanya sudah akan berakhir. Jadi kalau kita mengatakan karena kita percaya, kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan, itu bukan satu-satunya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umat pilihannya untuk menerima karunia keselamatan itu. Sehingga waktu ini diperpanjang oleh Tuhan. Nah, sehingga kita juga ikut menikmati karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kalau Yesus tidak mati, kita semua bukan siapa-siapa. Tapi karena kematiannya kita hidup, kita melayani, kita beribadah, dan sebagainya, ini sebagai ucapan syukur kita bahwa kita telah diampuni dan kita pasti memiliki kehidupan yang kekal. Sama seperti yang diucapkannya kepada Marta ketika ia membangkitkan Lazarus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Bahwa kita yang tadinya harus mati sekarang dibangkitkan. Termasuk kehidupan-kehidupan kita juga saat ini yang mungkin mengalami kematian karena berbagai macam hal. Akulah kebangkitan dan hidup. Kita yakin bahwa Tuhan akan menghidupkannya. Tuhan akan membuatnya menjadi sesuatu yang lebih baik jikalau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan digenapi bagi kita pada masa-masa sengsara ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, telah mengalami berbagai penderitaan, aniaya, penolakan, bahkan ia ditolak oleh bangsanya sendiri, terutama para pemuka agama yang mengetahui persis firman-Mu yang Engkau nubuatkan melalui para nabi. Tetapi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami diberi kesempatan, diberi anugerah untuk mempercayai firman-Mu dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan kami pasti akan diselamatkan. Dan kami semua yang ada hari ini di hadapan hadirat-Mu, kami adalah orang-orang yang mencari Engkau, orang-orang yang hidup oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Bahkan Engkau sendiri menyediakan tempat dan akan menjemput kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami percayai, kami panjatkan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta
Domingus Nat, yang pagi hari ini sudah menebarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memimpin, Roh Kudus mengurapi semua setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani. Tuhan juga telah memakai hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Domingus beserta dengan keluarga untuk terus dipakai oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga hamba-Mu boleh terus ya Tuhan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan saudara yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, untuk kami lebih indah lagi terus melayani Tuhan. Terlebih lagi persiapan untuk ibadah online pada hari Jumat Agung. Tuhan memberkati, memakai semua ya Tuhan. Acara ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 15 yang akan disiarkan secara online. Dan kami juga dapat bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Pada hari Minggu, tanggal 17, kami baru merayakan Paskah dalam ibadah hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pada saat-saat ini kami boleh mengenang akan kebaikan Tuhan, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus genap dosa dan kehidupan umat manusia. Bahkan jemaat-Mu, ya Tuhan, pada pagi hari ini juga boleh mengimani dan meyakini karena Engkau telah menggantikan hutang dosa kami ya Tuhan, dan Engkau telah menggantikannya dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa bersekutu di tempat ini secara on-site. Mereka dapat menyaksikannya lewat tayangan ibadah online. Bapa, Kau juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antaranya yang terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan Tuhan, Kau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Bahkan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Bapak Ibu sekalian yang berusaha, yang berdagang, yang bekerja, Tuhan memberkati kehidupan keluarga demi keluarga. Anak, cucu kami juga yang mungkin masih di dalam pendidikan ataupun yang sudah meniti karir, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakannya ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini pandemi Kota Bandung sudah masuk pada level 2, sehingga kami bisa terus ya Tuhan mengadakan kegiatan dengan melakukan prokes, sehingga kami boleh merasakan ya Tuhan jemaat-Mu, kami semua dijauhkan dari pemaparan virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga memberkati segala usaha pemerintah ya Tuhan mengatasi setiap keadaan, situasi saat ini di negara kami ya Bapak. Kiranya Engkau menolong
supaya mereka dapat ya Tuhan melayani bangsa Indonesia ini ya Tuhan, rakyat Indonesia, dari segala ketersediaan bahan pokok ya Tuhan yang saat-saat ini mulai merangkak naik harga-harga ya Bapak, kiranya Engkau memberkati semua ya Tuhan, kami semua dapat ya Tuhan diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kecukupan dengan segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan